Boboto, selamat sore. Ketemu lagi dengan Opa di sini. Setelah kita 3 bulan lebih tidak bisa berjumpa dengan Boboto karena COVID-19. Sekarang kita jumpa lagi. Dan kebetulan hari ini kita akan mewawancarai legenda Persib masa lalu, Kang Robby Darwis. Kang, apa kabar Kang? Sehat, alhamdulillah sehat. Kang, lama kita gak ketemu. Apa sekarang kegiatan Akang? Ya selama COVID ini ya memang lockdown ya, Ya. di rumah aja lah. Di rumah aja sambil buka kecil-kecilan. Kemudian juga tetap ada komunikasi lah ya. Komunikasi baik sama pemain, pelatih, juga pengurus dari PSKC ya. Ya. Kan? Dengan teman-teman para alumni Persib masih jalan terus? Masih komunikasi? jalan, kebetulan kan ada grup kita di WA, ada kegiatan apapun pasti kalau teman-teman yang satu grup atau angkatan saya itu dikasih tahu, dan kita kadang-kadang sering ketemuan, sering ada kegiatan juga gitu kan. Itu tergantung dari ada undangan dari luar kota juga ada gitu. Jadi selama ini masih solid ya? Alhamdulillah masih solid kita tetap. Itu semua bisa kumpul kan kalau bisa ada acara gitu, atau ada beberapa yang tidak bisa hadir gitu? Kebetulan kalau memang satu ada acara ya, jadi kita bikin list ya. Kebanyakan sebagian besar kita tetap mengikuti. Oh, gitu. Dengan Pak Indra Thohir sebagai pelatih? Iya, betul. Meski sudah tua ya? Ya, tetap kita ajak karena kita menghormati dia lah sebagai pelatih ya. 2 hari yang lalu dia ulang tahun Kang. Ya. Ucapin Kang. Saya kebetulan pas ngucapin cuma nggak datang. Tapi surprise ya, Pak Indra udah 79 tahun sekarang. Tapi masih sehat kelihatannya. Ya, saya alhamdulillah ya Pak Thohir ya, Abah itu ya, bukannya dikasih umur panjang sama Tuhan, kemudian juga dia juga tetap masih aktif gitu ya, walaupun dia udah tua, tapi Ya. dalam kegiatan apapun asal diajak sama angkatannya, termasuk teman-teman dari dahulu gitu ya, pasti dia ikut. Artinya memang Persib tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Akang nih. Karena memang Persib itu salah satu jadi udah bagian dari jiwa kita ya. Itu termasuk ya semualah yang namanya Persib itu dari zaman ke zaman tetap saya antusias, tetap menghormati dia sebagai tim yang besar lah bagi saya sih ya. Dan dia memajukan saya juga karena dari kecil saya cita-cita saya jadi pemain bola. Saya hampir kurang lebih 20 tahun di Persib ya. Dan prestasi pun di Persib juga. Jadi saya cikal bakal atau prestasinya memang dari Persib. Kang 20 tahun bermain sebagai pemain Persib, sekarang sudah pensiun dan melatih PSKC. Tapi kalau Akang jalan-jalan masih banyak orang yang menyapa, Kang Robby, atau bagaimana tuh tiba-tiba ngajak ngobrol soal Persib gitu. Masih ada? Wah, itu sering. Makanya jangankan saya di rumah, kadang-kadang di handphone juga suka ngebahas Persib ya. Ya, terus juga apalagi kalau kadang ke pasar nganter gitu kan, ibu atau nganter sama anak ke sana ke Bandung, itu pasti nanya Persib, kenapa Persib kalah terus sama Cita. Kan kita juga harus memberikan yang terbaik lah, bahwa tim sebesar Persib itu tim yang udah bermasyarakat lah, terutama di Jawa Barat. Kang, meski Persib terus berganti pelatih ya, sekarang dikomando oleh pelatih asing, Boboto itu selalu bertanya, tapi ada pesan-pesan tertentu nggak, misalnya kritik-kritik, Kang bisa nggak nyampaikan kritik saya pada Persib karena Persib mata saya banyak kekurangannya, misalnya seperti itu. Ada tetap, terutama kalau misalkan Persib kalah tuh ya, kalau memang menang pun pasti ada kurang ya di depan, kadang-kadang kenapa kurang di gelandang atau kurang di belakang, itu kenapa terlalu cepat kebobolan atau apa, itu kadang sering kalau saya jalan ya. Tapi kalau di rumah enggak. Jadi kalau saya jalan pasti selalu menanyakan posisi Persib.
Karena kan masyarakat di Bandung tuh umumnya Persib itu tim yang kebanggaan dia gitu. Itu dengan Boboto. Kalau dengan mantan-mantan gimana? Sering juga bahas Persib, oh Persib ini kurangnya di sini nih, sehingga kemarin kita lihat mainnya jelek gitu. Kalau memang mantan ya memang kalau kita paling di grup aja, di grup ya. Posisi kelemahannya ini di posisi ini di grup. Paling kita jalan keluarnya seperti apa. Kecuali kalau misalkan kayak dulu setiap 1 minggu atau 2 minggu kita ketemu, yaitu kita bahas dan ya kita diskusi lah gimana lah supaya kedepannya lebih bagus lagi untuk Oke. Persib gitu. Dalam obrolan seperti itu, kira-kira di mana sih kelemahan Persib umumnya mereka soroti gitu? Ya kalau masyarakat memang menilainya Enggak, kalau mantan. kalau mantan sih ya, mantan terutama ya kita melihat dari perposisi lah zona belakang, tengah sama depan ya, terutama dalam situasi dalam bermain kelemahnya di posisi kiri karena kan lawan bisa sering lewat atau sering crossing atau apa gitu kan. Terus misalkan 2 center di sini apakah kurang jaga lawan ataupun misalkan pressingnya kurang gitu kan. Itu kan perlu dibahas, itu sering dibahas. Kemudian di depan Naruli cetakunnya seperti apa, supportnya dari gelandangnya seperti apa gitu kan. Itu ya sering dibahas, kita ngobrol sering dibahas. Nah kemarin kan 3 pertandingan sebelum ada COVID-19 Persib selalu menang. Faktanya 3 kali menang, apa kekurangannya? Masih ada nggak yang dibahas meski Persib menang gitu? Kalau menurut saya sih ya nggak banyak ya yang harus dibahas ya, karena kan dia home ataupun away dia memenangkan dan memang semua posisi kita belum ketemukan ada kesalahan ataupun ada kesalahan tapi cepat bisa dikoreksi lah sama tim pelatih. Artinya sejauh ini penampilan Persib cukup memuaskan ya di kacamata Akang. Kalau menurut saya sih cukup memuaskan ya. Malahan kalau misalkan kompetisi normal bisa juga menjuarai liga gitu kan untuk tahun sekarang ya, karena pas ya di posisinya juga, kemudian juga ritme pertandingan tuh naik gitu. Kalau dalam kondisi normal Persib punya peluang untuk jadi juara. Iya. Kalau kondisi sekarang tidak normal, dengan asumsi Oktober 2020 akan dilanjutkan, gimana peluang Persib? Ya sebenarnya sama aja peluang, karena tim-tim yang lain tidak persiapannya tidak sebagus Persib gitu. Karena Persib punya fasilitas, punya tim, punya pemain yang kualitas, kemudian juga kualitas pelatih juga bisa melebur di situ, dan satu aja, Persib punya motivasi bahwa dia pernah menjadi juara gitu. Tapi Kang, kalau kita bicara sejarah Persib, juara di Liga Pertama dan juara terakhir di ISL 2014, itu sistem kompetisinya bukan kompetisi penuh, tapi pembagian wilayah. Dan selama ini Persib kalau kompetisinya penuh tidak pernah juara, Bang. Nah, bagaimana kok besok dilanjutkan tapi kompetisinya penuh? Ya kalau Sementara sejarahnya dia hanya juara di kompetisi dibagi wilayah. Ya itu kan kita tergantung regulasi dari PSSI-nya, dari federasinya yang ini. Karena kan dia juga udah melihat situasi di iklim di kita ya, di daerah masing-masing, apakah kalau misalkan kompetisi penuh bisa kita jalankan atau tidak. Kalau misalkan ada regulasi yang lebih memungkinkan untuk bisa jalan kompetisi ini, ya mungkin itu tergantung dari regulasinya di PSSI. Jadi akan tetap optimis nih, apapun regulasinya Persib masih punya peluang untuk juara. Kalau saya tetap optimis ya, karena lihat-lihat tim-tim lain belum ada persiapan apapun. Sama, Persib juga belum melakukan persiapan. Tapi udah secara umum dia udah punya tim bagus. Jadi kerangka timnya sudah terbentuk. Udah terbentuk. Main dimanapun ya, tidak masalah. Tidak masalah. Kerangka tim udah ada, yang lain nggak ada. Oh gitu ya. Tapi apakah kita tidak terjebak nanti ketika kita merasa kita sudah di depan, sementara tim lain sebenarnya mempersiapkan atau memperhitungkan di pertandingan kesekian lah dia nyali Persib? Kalau menurut saya udah diperhitungkan lah. Kemudian juga saya sebagai pelatih juga memperhitungkan lah ya. Jadi segala persiapan untuk menjadi juara apapun, dari mulai persiapan pemain,
away maupun home gitu, mereka udah persiapan bahwa tim manapun, pemain manapun bisa main di posisi tersebut gitu. Dan bisa memanfaatkan bahwa tim-tim lawan bisa memprediksi bahwa Persib akan kelelahan atau tidak, tapi secara umum tim itu udah siap gitu. Ya, oke. Nah, kalau kita sambung dengan rencana PSSI, meski ini baru wacana ya, Ya. akan menampilkan pemain-pemain U20 di kompetisi Liga 1 untuk menunjang timnas di Piala U20, Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 2021. Apakah ini nanti akan menjadi problema buat Persib dalam lanjutan Liga 1 yang akan datang? Saya rasa bukan masalah besar lah ya, itu udah kewajiban sebagai tim punya pemain yang memang di timnas untuk bisa ikut kompetisi, itu hal yang wajar bisa untuk bisa memainkan pemain tersebut gitu kan, supaya perubahan tim pun tidak terlalu banyak ya, karena kan itu salah satu untuk menunjang tim nasional kita juga. Yeah. Kemudian kan terutama kita sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 nanti, bahwa kita sebagai tuan rumah ya kita memang harus, semua klub harus bisa menunjang atau membantu timnas kita. Jadi apapun resikonya, juara atau tidak juara, U20 harus diselamatkan Harus diselamatkan. demi Piala Dunia. Ya. Oke. Diana Bobotoh, untuk sesi pertama cukup sekian obrolan kita dengan Kang Robi. Kita lanjutkan di sesi kedua tentang sejarah Robi Kang Rawis dengan Persib Bandung.